Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke pertemuan 12 terkait dengan konsumsi dan tabungan. Di sini langsung ke contoh soal ya. Kita diminta untuk menentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dari soal di bawah ini. Budi ini seorang karyawan swasta, punya gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan dengan tingkat konsumsinya sebesar 7 juta rupiah ya. Di saat gaji Budi ini naik jadi 12 juta, otomatis pasti konsumsinya juga akan naik menjadi 8 juta rupiah. Kita diminta untuk menentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan teorinya. Jadi, fungsi konsumsi dan tabungan ini diperkenalkan oleh ahli yang namanya John ya. Kalian tidak asing ya namanya. Mudah-mudahan saya tidak salah tulis nama. Diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Atau Keynes ini memperkenalkan memperkenalkan teori bahwasanya pendapatan disposable atau YD ini ya. Y ini kan pendapatan. D kecil di sini maksudnya disposable. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang pendapatan disposable atau disposable income, atau di sini dinotasikan dengan YD. Artinya adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Jadi pendapatan kita yang sudah siap dibelanjakan itu pasti dihabiskan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Makanya persamaannya pendapatan disposable ini C ditambah dengan S. C ini adalah konsumsi, jadi C ya. C ini dalam bahasa Inggris itu kan consumption dan S-nya ini saving. Makanya dinotasikan dengan huruf awalnya. Kalau konsumsi itu C, kalau tabungan adalah S. Jadi YD sama dengan C ditambah S. Menurut Keynes, diulangi lagi ya, jadi kalau kita punya pendapatan yang siap dibelanjakan, pasti pendapatan tersebut akan habis untuk kegiatan konsumsi dan di sisanya kalau masih ada sisa ditabung. Oke. Dari persamaan ini belum selesai, jadi Keynes ini membuat fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi persamaannya adalah C sama dengan A plus BY. Y di sini pendapatan disposable ya, pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Boleh ditulis Y santai gitu, tulis Y aja pendapatan, atau boleh ditulis secara benernya itu ada D kecil di belakangnya. Kemudian saving atau tabungan, fungsinya itu adalah minus A ditambah 1 minus B dikali dengan YD atau pendapatan disposable-nya. Ini untuk fungsi tabungan dan yang di atasnya adalah fungsi konsumsi. Jadi nanti kita menentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Jadi kita kerjakan satu persatu ya. Untuk menentukan A itu bagaimana, B-nya itu bagaimana caranya. Jadi, kalau dari soal ini ya, kita masih belum tergambar ya. Jadi kita mulai dari poin pertama, yaitu menentukan A-nya. Menentukan A. A ini disebut dengan autonomous consumption. Autonomous consumption atau konsumsi otonom. Konsumsi otonom ini artinya konsumsi yang tetap dilakukan oleh individu walaupun tidak ada pendapatan disposable-nya. Jadi ketika pendapatannya 0, setiap individu itu tetap akan melakukan yang namanya konsumsi. Untuk menentukan A, rumusnya adalah APC dikurangi dengan MPC
dikali dengan pendapatan disposable-nya. APC itu apa? APC ini average propensity to consume. Misalnya berantakan ya. Average propensity to consume. APC ini kita membandingkan tingkat konsumsi kita dengan pendapatan disposable kita. Ini rumusnya. Dan ketemu ya, ini APC. Kemudian MPC itu apa? MPC ini disebut dengan marginal propensity to consume gitu ya, kepanjangannya. Artinya adalah besarnya tambahan konsumsi. Saya tidak tulis ya, besarnya tambahan konsumsi ketika kita mendapatkan penambahan pendapatan, atau ketika pendapatan kita naik, otomatis kita juga akan menambah tingkat konsumsi kita. Makanya MPC ini rumusnya adalah dengan mencari selisih kenaikan konsumsi dengan selisih dari pendapatan kita. Ini rumus untuk MPC-nya. Yang belum ada apalagi? Sudah ya, jadi ini rumus untuk A-nya. Menentukan A, kemudian menentukan APC dan menentukan MPC. Kita bisa lihat di soal, saya mau copy paste soal ini ya, kemudian kita kerjakan. Oke, kita kerjakan soalnya. Kita lebih mudah untuk masukkan dalam tabel dulu. Jadi Budi seorang karyawan swasta dengan gaji sebesar 10 juta. Ini disposable income ya. Misalnya ini memang sudah disposable income. Kita tulis di sini Y. Kalau dibuat tabel kan begini ya. Ada Y, ada konsumsi. Misalnya saat pendapatannya 10 juta, tingkat konsumsinya 7 juta. Lalu pendapatan Budi naik jadi 12 juta. Kemudian Budi juga menaikkan tingkat konsumsinya jadi 8 juta. Kita akan mulai dari A-nya atau autonomous consumption-nya ya. Coba autonomous consumption-nya, rumusnya tadi APC minus MPC dikali dengan disposable income. Ini disposable income yang pertama yang lebih mudah. APC average propensity to consume, tadi rumusnya adalah tingkat perbandingan antara konsumsi dengan pendapatannya. Konsumsinya kita gunakan konsumsi dan pendapatan yang di awal ya, sebelum terjadi perubahan. Ketika konsumsinya 7 juta, Budi itu melakukan tingkat konsumsi sebanyak 7 juta rupiah ketika pendapatannya 10 juta. Maka APC-nya nilainya berapa? Silahkan boleh dihitung. APC-nya adalah 0,7. Lalu MPC-nya, untuk perhitungan MPC ya. Untuk menghitung MPC, tadi rumusnya adalah selisih dari besaran konsumsi ya, selisih konsumsinya dibagi dengan perubahan besaran dari pendapatannya. C ini artinya selisih tingkat konsumsinya. Tadinya konsumsinya 7 juta, kemudian naik jadi 8 juta, berarti delta C-nya sama dengan 1 juta. Delta Y-nya tadinya penghasilan 10 juta, kemudian naik menjadi 12 juta, berarti ada selisih 2 juta. Kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Delta C-nya 1 juta, kemudian delta Y-nya 2 juta rupiah. Delta C dibagi dengan delta Y sama dengan 0,5.
Oke, nilai MPC ini sama dengan B. Ingat ya, MPC ini nilainya sama dengan B. Jadi nilai MPC berapa ya, itulah nilai B-nya. Kita sudah ketemu nilai MPC atau nilai B-nya, kemudian sudah ketemu nilai APC-nya. Kita lanjutkan menentukan nilai A-nya berapa. Berarti A itu APC atau 0,7 dikurang dengan MPC. MPC-nya tadi 0,5 ya. 0,5 baru dikali dengan pendapatan disposable-nya. Itu ada di pendapatan yang pertama, itu 10 juta. Dikali dengan YD-nya 10 juta. Hasilnya untuk nilai A-nya itu sama dengan 2 juta rupiah ya. 0,2 dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Sini. Oke, ini nilai A. Nilai APC-nya ini. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam persamaan, kita ulangi lagi ya. Dimasukkan dalam fungsinya. Fungsi C tadi A plus BY atau A plus BD ya. Nilai A-nya tadi 2 juta ditambah dengan B 0,5. B ini sama dengan nilai MPC ya, 0,5 YD. Ini adalah persamaan atau fungsi konsumsi. Maaf ya. Kemudian fungsi tabungannya minus A ditambah 1 minus B dikali dengan pendapatannya atau Y. Berarti kita tinggal minus di sini ya. S sama dengan minus 2 juta ditambah dengan 1 minus B. 1 minus B, B itu nilainya 0,5 dikali YD-nya. Maka S sama dengan minus 2 juta ditambah 0,5 YD. Ini fungsi tabungannya dan ini adalah fungsi dari konsumsinya. Jadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam sini ada ya. Kita sudah menyelesaikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dari soal ini. Untuk tugas di forum e-learning silahkan kalian kerjakan. Ini ada soal juga. Soalnya di sini saya perbesar dulu. Ya. Tentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dari soal di bawah ini. Jadi ketika pendapatannya 800.000, tingkat konsumsinya sebesar 600.000. Dan saat pendapatannya naik jadi 1 juta, tingkat konsumsinya juga naik jadi 720.000. Silakan kerjakan dengan tulis tangan dan dikirim seperti biasa di forum e-learning pertemuan 12.